di mana ada kesalahpahaman antara pengunjung tempat hiburan dan pihak keamanan di Sorong, Papua Barat ini berujung petaka. 18 nyawa melayang, mayoritas korban tewas karena terjebak api di lokasi keributan yang dibakar. Dan kasus ini terus didalami polisi dan memburu orang-orang yang terlibat. Rusuh. Seperti inilah suasana di Sorong, Papua Barat pada akhir Januari lalu. Dua kelompok massa terlibat bentrok di tempat umum. Bentrokan meluas hingga ada yang merusak kendaraan dan membakar sebuah tempat hiburan malam, membuat 17 karyawan dan pengunjung bernasib naas. Mereka terjebak di lantai 2 hingga akhirnya tewas terpanggang api. Mengamankan situasi, polisi segera bergerak. Petugas juga mengevakuasi belasan jenazah yang kondisinya sudah sulit dikenali. Selain 17 orang tewas terbakar, ada 1 warga lain meninggal akibat dibacok. Belakangan diketahui, bentrok berawal dari kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya antara pengunjung dan pihak keamanan di tempat hiburan malam. Terjadinya penyerangan oleh beberapa warga yang masuk ke tempat hiburan malam itu dan berdampak kepada adanya kasus pembunuhan ataupun kasus kematian seseorang. Usai menetapkan 2 tersangka, aparat kembali meringkus 9 pelaku perusakan dan pembakaran, namun 8 orang lain masih buron. Para pelaku punya peran masing-masing, mulai dari penganiayaan hingga memicu penyerangan. Ada juga yang terbukti melakukan provokasi perusakan, seperti melempar kaca dan membakar diskotek serta mobil. Tak lama berselang, polisi kembali menangkap 3 dari 8 buronan. Mereka dibekuk saat kabur dari kota Sorong dengan kapal. Ketiganya diamankan ketika tiba di pelabuhan Fakfak. Mereka lalu dibawa dengan menggunakan pesawat ke kota Sorong. Kini total telah ada 14 tersangka yang ditahan, sedangkan 5 lagi masih dalam buruan polisi. Sementara itu isak tangis tak tertahankan saat sejumlah keluarga korban menanti pengambilan jenazah yang telah teridentifikasi di RSUD Selebe Solo. Apalagi ketika petugas menyerahkan barang yang terakhir dipakai sebelum para korban tewas. Doa bersama pun digelar keluarga para korban yang berada di Pangandaran, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur. Sebagian korban diketahui merantau ke Papua untuk bekerja sebagai pemain band hingga penari. Atas tragedi ini, pemerintah menegaskan pertikaian yang berujung pembakaran dengan korban tewas 18 orang tersebut tak ada kaitannya dengan unsur SARA. Sekarang aman, terkendali dan tidak ada satupun yang bermotif SARA. Ya. Mohon jangan dikembang-kembangkan, tidak ada motif SARA. Di Papua Barat itu adalah kasus tempat hiburan, orang konflik mencari hiburan di sana, lalu ada perkelahian, lalu rumah dibakar, hiburan dibakar, lalu 17 orang meninggal. Usai kejadian, polisi makin memperketat penjagaan dan memastikan kota Sorong, Papua Barat telah kondusif. Tim Liputan melaporkan. Ya, ini memang hidup rukun dan juga damai memang sesuatu yang amat penting. Bahkan suasana tersebut sejatinya didambakan oleh setiap orang. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Ustadz Arifin, Ustadz sebagai masyarakat, bagaimana peranan setiap individu dalam mewujudkan kehidupan yang rukun dan juga damai dan juga aman, Ustadz? Bagaimana dulu Rasul yang memberikan contoh dan bisa kita tauladani di zaman sekarang? Ya, makasih Mbak Fitri ya. Jadi kalau kita lihat sejarah awal mula umat manusia, awal mula umat manusia, itu kan kita berasal dari dalam surga. Ayah kita Adam dan Hawa, ibu kita itu kan di surga. Artinya sekarang dalam diri setiap manusia itu ada kerinduan untuk merasakan kehidupan yang damai seperti di surga gitu. Nabi Adam itu sudah damai hidup di dalam surga. Hanya kemudian karena diganggu oleh setan, dibisiki oleh setan, kemudian tergoda oleh setan, lalu beliau melakukan tindakan yang terlarang dan akhirnya dikeluarkan ke bumi. Itu skenario Tuhan memang. Tapi intinya adalah bahwa hidup damai, hidup rukun secara damai berdampingan itu sebetulnya ada pada hati nurani setiap manusia gitu. Jadi siapapun yang umpamanya yang terlibat dalam pertikaian tadi itu
pasti di dalam hatinya pun tidak mau pertikaian itu terjadi. Pasti dalam hatinya juga menginginkan kedamaian gitu. Nah karena itu ketika terjadi konflik sekecil apapun, kita usahakan dari yang sekecil apapun ya kita usahakan untuk kita redam sedemikian rupa dengan mengedepankan kemaslahatan bersama. Jangan kemaslahatan masing-masing sebab tidak akan ketemu. Kalau yang dikedepankan adalah kemaslahatan kelompok masing-masing tidak akan ketemu. Justru yang harus kita kedepankan adalah kemaslahatan bersama. Di mana saja, apalagi kalau kemudian masyarakat yang ada di situ dari berbagai latar belakang etnis yang berbeda. Karena di Papua sana kan juga banyak yang pendatang dari pulau lain gitu ya, dari provinsi lain. Juga mungkin dari latar belakang agama yang berbeda. Jadi potensi konflik itu boleh dikatakan besar. Tapi kita sudah punya modal yang sangat kuat di dalam diri kita, yaitu tadi kerinduan untuk hidup damai, kerinduan untuk berada dalam lingkungan yang rukun dan damai, karena memang kita berasal dari sana, dari surga dan akan kembali ke sana. Itu satu. Nah yang kedua, Rasulullah SAW sendiri sudah berupaya sedemikian rupa menanamkan nilai-nilai hidup rukun dan damai itu, bahkan ketika beliau berada di Madinah itu bertemu dengan masyarakat yang beragam. Jadi di sana ketika beliau hijrah ke Madinah, umat Islam dari Mekah ke Madinah, itu kan sudah ada umat beragama Yahudi tinggal di sana, sudah ada umat Nasrani tinggal di sana, sudah ada sebagian orang dari Persia tinggal di sana. Jadi secara etnis maupun secara agama itu sudah beragam di Madinah. Nah, satu yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengikat semuanya itu adalah dengan membuat kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, artinya dalam konteks kita sekarang, dalam masyarakat kita, kasus Papua hanya salah satu contoh ya. Dimanapun di Indonesia ini kan keragaman itu sangat banyak terjadi, sangat bisa kita temukan. Nah, yang harus kita lakukan adalah menciptakan kesepakatan seperti yang Rasulullah SAW itu lakukan di Madinah. Nilai-nilai bersama itu yang kita junjung tinggi. Nah, selama ada nilai-nilai yang kita sepakati bersama itu dan itu kita junjung tinggi, saya kira konflik bisa kita tekan. Masing-masing bebas melakukan kebiasaannya masing-masing. Yang dari Jawa walaupun berada di Pulau Papua melakukan kebiasaan Jawanya silakan, selama itu tidak mengganggu pihak lain, dan itu tidak mengganggu kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Saya kira kalau nilai-nilai semacam itu saling menghormati, kemudian saling menyadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang memerlukan, yang membutuhkan orang lain, sejatinya konflik sebesar apapun bisa kita tekan gitu. Karena ya itu tadi, semua kita pasti menyadari kerinduan akan kehidupan yang damai itu tadi, dan karena itu lalu kemudian kita tidak akan mau dibawa-bawa ke hal-hal yang menjauhkan kita dari kedamaian, dari kehidupan yang damai. Siapapun tidak akan mau. Sampai pelaku-pelaku yang tadi sampai jadi korban maupun jadi terduga atau terdakwa itu dalam hati kecilnya pasti juga tidak akan menginginkan yang terjadi itu. Semua ingin hidup yang damai. Nah karena itu sekali lagi kita sepakati hal-hal yang memang menjadi kemaslahatan bersama ya untuk menciptakan kehidupan yang damai itu sesuai apa yang Rasul contohkan di Madinah. Kita cari dulu nilai-nilai yang kita sepakati, titik-titik kemaslahatan bersama, lalu kita pegang teguh itu. Nah sekarang contohnya sudah banyak sekali, RT RW sudah punya kesepakatan ya, bahkan di tingkat yang lebih tinggi sampai negara kita ini, Pancasila itu adalah kesepakatan kita untuk hidup bernegara secara bersama-sama dengan latar belakang etnis dan agama yang berbeda. Itu yang menyatukan kita, yang membuat kita menjadi rukun saya kira. Begitu Mbak Pratiwi. Betul Ustadz, sepakat. Dan ini juga tantangan kita dan ujian kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna justru ya Ustadz ya, bagaimana menahan emosi dan juga bisikan setan. Kita beralih ke informasi lainnya.